warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Oh iya, seperti yang udah saya bilang sebelumnya sama teman-teman, sangat-sangat nggak kerasa banget ya teman-teman ya. Ternyata minggu ini kita sudah ada di minggu terakhir pembelajaran. Cepet banget ya teman-teman ya, teman-teman sudah ada di minggu terakhir pembelajaran dan pastinya teman-teman ada di modul yang terakhir juga, ada di modul yang ke-14 ya. Semua modul teman-teman bisa mengakses semuanya di Indigo, semuanya sudah lengkap. Dan sekarang kita ada di topik yang kedua ya. Kita ada di topik yang kedua dan topik yang kedua ini benar-benar persiapan ujian akhir semester. Jadi di video ini saya akan coba reminder lagi sedikit demi sedikit materi yang udah kita bahas kemarin dan pastinya saya akan memberikan contoh-contoh soal untuk teman-teman UAS minggu depan ya. Jadi teman-teman tenang, calm down, tidak usah tegang gitu ya dengan gimana nih soal bahasa Indonesianya susah apa enggak. Insya Allah saya akan buat semudah mungkin, segampang mungkin supaya teman-teman tidak merasakan kesusahan. Dan teman-teman soal-soal yang saya ambil juga itu tidak berbeda jauh dengan yang ada di tes online pada Indigos. Bahkan saya mengambilnya juga hampir mirip nih teman-teman. Kenapa? Karena tujuan saya adalah supaya teman-teman tidak merasakan kesulitan. Saya harap teman-teman merasakan itu kemudahan demi kemudahan pada saat mengerjakan ujian akhir semester minggu depan. Karena saya memaklumi teman-teman ujiannya online, mungkin teman-teman akan sangat terkendala banget nih untuk waktu gitu ya, kan waktunya sangat terkendala banget, koneksi internetnya juga mungkin akan menantang gitu ya. Jadi teman-teman harus banget cari posisi yang benar-benar koneksi internetnya dalam keadaan bagus supaya teman-teman ketika biasanya nih saya sering dapat curhatan dari mahasiswa, "Mi, saya tuh saya lagi ngerjain serius tiba-tiba time out," gitu kan ya. Jadi saya harap teman-teman mendapatkan semua kelancaran. Nah, kemudian cara membantu saya yang lain pun dengan memberikan teman-teman soal yang tidak sulit. Jadi teman-teman santai, tenang aja, fokus, insya Allah teman-teman akan bisa mengerjakan UAS Bahasa Indonesia dengan baik dan insya Allah dengan nilai yang sempurna karena teman-teman sebelumnya pernah menemui soal-soal ini. Insya Allah nanti soalnya ada 20 pilihan ganda ya gitu ya akan, dan insya Allah semuanya mudah, teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Oke. So, Miss, apa aja sih materi-materi UAS besok? Nah, teman-teman, materi UAS ini lebih banyak dibandingkan materi UTS kemarin gitu ya. Karena kan kemarin pada saat UTS kemarin itu kan kayak agak dadakan gitu ya dibilang pertemuan terakhirnya yang sebelum Idul Fitri. Jadi saya berpikir waktu itu oh berarti ini sudah yang terakhir gitu ya. Nah, ini jadi mungkin memang agak banyak. Dimulai dengan kalimat dan kalimat efektif. Jangan lupa ya teman-teman, kalimat itu apa? Apa bedanya dengan kalimat efektif? Kalimat itu saya ingetin ya sedikit, kalimat itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Tapi kalau kalimat efektif biasanya ada tambahan pelengkap gitu ya, ada tambahan pelengkapnya. Kemudian ada paragraf dan juga jenis paragraf. Paragraf tuh yang seperti apa? Yang terdiri dari berapa kalimat. Jenis paragraf pastinya deskriptif, naratif, persuasif. Itu teman-teman harus bisa memahami. Struktur dan cara membuat paragraf juga teman-teman harus bisa mengerti gitu ya. Apa sih misalnya syarat untuk bikin paragraf apa nih gitu sebenarnya. Kemudian tema dan topik. Nah, ini tema tuh kan yang besar gitu ya. Topik itu sudah mulai menyempit ya. Sorry teman-teman. Nah, kemudian ini ada tujuan dan juga tesis. Jangan lupa tujuan itu ya
untuk apa dibuatnya si karangan, si karya ilmiah atau si penelitian. Nah, kalau tesis ini teman-teman tidak boleh lupa juga ini bentuknya biasanya seperti sebuah pertanyaan ya. Ada kerangka karangan. Apa yo kerangka karangan? Kerangka karangan itu kan rencana ya, rencana yang step by step untuk bagaimana membuat sebuah karya ilmiah. Ringkasan itu menuliskan kembali gitu ya. Abstrak ya, ayo abstrak tuh apa? Kemudian sintesis itu mirip dengan ringkasan, tapi sintesis itu dari berbagai macam sumber. Ada juga kutipan, ada catatan kaki, dan terakhir pastinya ada daftar pustaka. Nah, teman-teman, di soal ujian yang akan keluar pada saat ujian akhir besok, saya juga tidak melulu memberikan materi ya teman-teman ya, walaupun nanti di kisi-kisi yang ini tidak ada. Tapi saya ada yang misalnya, apakah yang tepat, topik mana yang tepat dalam kerangka karangan ini misalnya, atau bagaimana cara pembuatan daftar pustaka yang benar gitu ya, itu nanti kemungkinan besar akan ada ya teman-teman. Nah, ini nih coba ya teman-teman, ini contoh-contoh nanti yang mungkin akan mirip gitu ya. Di sini lebih banyak materi. Seperti nomor 1, sebuah kalimat memiliki pendapat, gagasan, atau ide. Ayo coba teman-teman jawab. Ya, betul. Ya, apa? Ayo. Terus, paragraf yang berfungsi membimbing pembaca untuk memasuki inti permasalahan atau ide pokok yang akan dibicarakan. Apa? Paragraf apa? Nah, nomor 3 nih, kalau salah nih, keterlaluan nih. Penulisan paragraf harusnya, ayo apa? Sejajar, menjorok, atau rata kanan kiri. Ayo teman-teman tebak sendiri ya, karena ini keluar di tes online, jadi saya nggak akan jawab ya teman-teman ya. Terus, nah, tema itu bagi seorang pembaca punya arti apa? Nah, kalau kerangka karangan, apa sih pengertiannya? Jadi teman-teman, ayo diulangi lagi ya pembelajarannya ya, karena nanti ada materi dan ada praktek juga yang keluar di soal pilihan gandanya. Ringkasan, apa yo ringkasan? Terus ada juga penulis yang bersifat objektif tuh syarat untuk apa gitu ya. Terus nah ini nih salah satu praktek editor itu tulisannya yang bagaimana ya. Terus sorry itu cara menulis ya teman-teman ya, mistyping. Cara menulis gimana cara menulis buku dalam judul buku dalam catatan kaki. Nah, terus terakhir, bagaimana sih syarat untuk membuat daftar pustaka? Mana yang tepat? Ayo ya. Jadi teman-teman di video ini saya nggak banyak mengulang lagi materi gitu ya, simpel aja tadi saya ulang singkat. Teman-teman bisa baca semua materi yang sudah diberikan, bisa lihat video-video saya juga. Tadi contoh-contoh soalnya sudah keluar, insya Allah tidak jauh dari itu, dan teman-teman ulangin lagi tes online-nya karena saya memang benar-benar mengambil dari situ, karena mirip-mirip saya akan mengambil dari situ ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita sudah selesai di video kali ini ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya gitu ya, karena mungkin kalau saya akan off dulu gitu ya, karena saya biasanya hanya mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja. Jadi mungkin teman-teman kalau di perkuliahan di kelas kemungkinannya kecil untuk ketemu sama saya, tapi kalau di kampus pastinya ketemu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman kerjasamanya selama 1 semester ini gitu ya, di semester yang kedua ini. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf kalau semisal saya ada salah-salah kata. Good luck teman-teman buat ujian akhirnya. Insya Allah semuanya bisa dapat nilai yang menyenangkan, yang bagus semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Bye.